Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alvin Fernando Zebua dengan NPM 221055201094, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas tentang laporan praktikum hardware dasar dengan judul yang pertama pembongkaran dan perakitan komputer, lalu pemasangan sistem operasi, dan troubleshooting pemecahan masalah power supply. Baiklah, yang pertama adalah latar belakang. Menurut para teknologi informasi dan hardware komputer, praktikum hardware dasar memiliki dasar signifikasi strategis dalam membangun kompetensi teknis mahasiswa. Dr. Muhammad Awaludin, ahli sistem komputer dari ITB, menekankan bahwa praktikum pembongkaran dan perakitan dan troubleshooting komputer merupakan metode fundamental untuk memahami arsitektur praktik langsung dalam membangun kemampuan diagnostik dan problem solving yang tidak dapat diperoleh hanya melalui teori. Kedua, perspektif ahli ini menegaskan bahwa pengalaman praktis dalam penanganan hardware komputer tidak sekedar keterampilan teknis, melainkan fondasi kritis bagi pengembangan profesionalisme di bidang teknologi informasi. Pembongkaran dan perakitan komputer merupakan keterampilan fundamental yang sangat penting bagi setiap teknisi atau profesional di bidang teknologi informasi. Melalui kegiatan ini, mahasiswa akan memperoleh pemahaman praktis tentang arsitektur internal komputer, cara kerja berbagai komponen, serta teknik penanganan yang benar dan aman. Lalu, sistem operasi ini jadi tahap krusial setelah pembongkaran dan perakitan komputer itu selesai. Nah, proses ini membutuhkan ketelitian dan pemahaman mendalam tentang berbagai jenis sistem operasi, persyaratannya untuk diinstal, lalu konfigurasi yang tepat. Jadi mahasiswa akan dilatih untuk menginstal berbagai sistem operasi dengan prosedur standar dan memecahkan berbagai tantangan yang mungkin muncul selama proses instalasi. Troubleshooting power supply ini merupakan aspek penting dalam pemeliharaan dan perbaikan komputer. Kemampuan untuk mendiagnosis dan menyelesaikan masalah pada power supply mungkin akan menjadi bekal berharga bagi mahasiswa dalam menghadapi berbagai persoalan teknis yang mungkin terjadi pada perangkat komputer. Dari keterbatasan tersebut menyebabkan beberapa masalah, yaitu yang pertama, mahasiswa masih memiliki keterbatasan dalam memahami struktur, fungsi, dan interaksi antar komponen hardware komputer. Yang kedua, meskipun telah mempelajari teori, peserta mungkin belum memiliki pengalaman yang cukup dalam melakukan pembongkaran, perakitan, dan troubleshooting komputer secara mandiri. Yang ketiga, mahasiswa mungkin menghadapi kendala dalam memilih, menginstal, dan mengkonfigurasi sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, mahasiswa mungkin kesulitan dalam mengidentifikasi penyebab kerusakan pada power supply dan melakukan perbaikan yang tepat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana cara memahami fungsi dari setiap komponen hardware dasar.
hardware dasar komputer secara sistematis untuk proses perakitan dan pembongkaran komponen hardware komputer yang benar. Lalu yang kedua, bagaimana langkah-langkah pada pemasangan sistem operasi terbaru yang benar dan efisien untuk mengoptimalkan kinerja sistem komputer. Dan yang ketiga, bagaimana cara melakukan troubleshooting dasar pada permasalahan hardware untuk meningkatkan kinerja sistem sesuai spesifikasi hardware yang tersedia. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Untuk tujuan, yang pertama memberikan pemahaman komprehensif tentang arsitektur perangkat keras komputer, melatih keterampilan dalam merakit dan membongkar komponen komputer dengan benar. Yang kedua, melatih kemampuan mahasiswa dalam melakukan instalasi sistem operasi terkini dengan prosedur yang benar. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan troubleshooting hardware dasar. 4, membangun pemahaman tentang hubungan antar komponen dalam sistem komputer. Dan yang kelima, meningkatkan kompetensi teknis mahasiswa dalam pengelolaan sistem komputer secara keseluruhan. Dan untuk manfaatnya sendiri itu ada dua. Yang pertama, ada manfaat untuk mahasiswa. Yang pertama, memperoleh pengalaman hands-on dalam menangani hardware komputer. Kedua, meningkatkan pemahaman teoritis melalui praktik langsung. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan mahasiswa itu sendiri. Dan untuk institusi sendiri, yaitu bisa menghasilkan lulusan dengan keterampilan praktis yang memadai, serta meningkatkan kualitas pembelajaran teknik komputer. Lanjut, di sini ada pembahasan pembongkaran dan perakitan komputer. Yang pertama dari Profesor Dr. Insinyur Bambang Haryanto 2022, dosen Teknik Elektro di Universitas Gadjah Mada, mengatakan keterampilan dalam membongkar dan merakit komputer tidak hanya membekali mahasiswa dengan pengetahuan teknis, tetapi juga melatih kemampuan analisis logis dalam menyelesaikan masalah hardware. Yang kedua dari Dr. Sri Handayani 2023, pakar teknologi komputer di Universitas Diponegoro, menjelaskan perakitan komputer memungkinkan pengguna memahami dasar-dasar integrasi sistem yang menjadi fondasi pengembangan teknologi terbaru seperti sistem berbasis IoT atau Internet of Things. Dan selanjutnya dari Profesor Dr. Bambang Setiawan 2023, ahli sistem komputer di Universitas Brawijaya, menyatakan pemahaman struktur hardware dasar komputer memberikan landasan bagi pengembangan solusi teknologi yang lebih efisien dan hemat daya. Dan selanjutnya pemasangan sistem operasi. Dari Dr. Engineering Aditya Kusuma 2022, peneliti sistem terdistribusi di Universitas Gadjah Mada, menyatakan proses instalasi sistem operasi modern semakin erat kaitannya dengan teknologi virtualisasi yang memungkinkan efisiensi sumber daya hardware dan skalabilitas yang lebih tinggi. Selanjutnya dari Dr. Dian Kurniadi 2023, pakar sistem embedded di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, menekankan bahwa pemahaman tentang instalasi sistem operasi harus mencakup kemampuan mengkonfigurasi driver dan firmware agar perangkat keras dapat bekerja secara optimal. Dan yang terakhir dari Profesor Dr. Ratna Kusumaningrum 2022, ahli cloud computing dari Universitas Diponegoro, menambahkan integrasi sistem operasi dengan layanan cloud membutuhkan perhatian khusus pada pengaturan autentikasi
izin akses dan sinkronisasi data untuk menjaga keamanan dan efisiensi kerja. Selanjutnya, di sini ada troubleshooting pemecahan masalah pada power supply. Menurut Dr. Insinyur Ahmad Zulfikar 2022, pakar sistem jaringan di Universitas Bina Nusantara, mengatakan dalam troubleshooting jaringan, pemahaman tentang protokol jaringan dan konfigurasi perangkat lunak sangat penting untuk mengidentifikasi masalah konektivitas yang cepat dan akurat. Selanjutnya dari Profesor Dr. Heru Santoso 2023, pakar teknologi informasi dari Universitas Kristen Satya Wacana, menekankan troubleshooting harus mencakup pengujian komprehensif termasuk uji bebas dan stres untuk mengetahui bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak bekerja di bawah kondisi yang menantang. Dan yang terakhir dari Dr. Erwin Hadianto 2022, ahli integrasi sistem dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, mengatakan tantangan troubleshooting di era digital saat ini terletak pada kompleksitas sistem yang terintegrasi, di mana masalah seringkali timbul akibat interaksi antar komponen yang tidak terdeteksi oleh metode tradisional. Selanjutnya di sini ada metodologi praktikum. Untuk tahapan utamanya yaitu yang pertama ada pembongkaran komputer, pemasangan komponen, instalasi sistem operasi, dan yang terakhir troubleshooting power supply. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama pembongkaran komputer. Jadi di sini ada langkah-langkah kritisnya. Yang pertama itu memastikan keselamatan untuk melepas kabel listrik atau kabel power. Selanjutnya membuka casing CPU, lalu melepas komponen yaitu power supply, RAM, hard disk, dan prosesor. Selanjutnya di sini ada perakitan komputer. Jadi urutannya, yang pertama disiapkan casing komputernya, lalu pasang power supply di sini. Selanjutnya memasang motherboard, lalu pasang prosesor dan heatsink. Selanjutnya memasang RAM. Setelah memasang RAM, lalu memasang hard disk. Dan jangan lupa sambungkan kabel power. Selanjutnya di sini ada instalasi sistem operasi Windows 10. Jadi tidak semua yang dimasukkan, ada beberapa tahapan kunci saja. Yang pertama, masuk ke BIOS, lalu mengatur boot ordernya di sini. Setelah mengatur boot ordernya, pilih media instalasi. Lalu pilih region dan pengaturan. Di sini milihnya yaitu Indonesia. Lalu membuat nama dan password. Di sini setelah membuat nama, nanti akan masuk ke tampilan membuat password. Lalu setelah membuat nama dan password, akan muncul choose privacy setting for your device. Nah, di sini di next saja. Setelah itu, maka selesai dan tampilannya akan seperti ini untuk Windows
10. Dan yang terakhir untuk hasil dan pembahasan yaitu troubleshooting power supply. Jadi metode penanganannya itu yang pertama mengecek koneksi kabel dari kabel listrik ke power sini, ke power supply. Setelah itu melakukan tes paperclip dengan menggunakan kabel dari kabel hitam ke kabel hijau atau dengan pin bisa juga. Nah, maka di situ nanti akan, kalau power supply-nya tidak bermasalah, maka kipas di power supply-nya akan hidup. Kalau kipas di power supply-nya tidak hidup, maka power supply itu bermasalah. Dan didapatkanlah permasalahannya. Jadi dilakukanlah penggantian power supply. Nah, setelah diganti, dicek kembali dan pastikan komputer menyala dengan baik. Jadi selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada laporan praktikum ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, dengan adanya pembongkaran dan perakitan komputer, mahasiswa dapat mengetahui komponen-komponen yang ada di dalam CPU dan memasang atau merakit ulang komputer dengan baik dan benar. Lalu dengan adanya proses melakukan penginstalan sistem operasi Windows 10, mahasiswa dapat mengerti tahap-tahap yang harus dilakukan saat penginstalan. Dan yang terakhir, dengan adanya analisa troubleshooting pada komputer, mahasiswa dapat melihat kekurangan pada komputer yang akan digunakan. Jadi, selanjutnya saran, penulis memberikan saran dari hasil penulisan laporan praktikum ini, yaitu yang pertama, mahasiswa disarankan untuk terus mengembangkan pemahaman tentang komponen CPU dengan cara praktik langsung atau membongkar dan merakit komputer secara berkala sendiri, berulang-ulang. Dan yang kedua, perlu diperhatikan prosedur instalasi sistem operasi dengan teliti, mencatat setiap tahapan agar dapat melakukan instalasi Windows 10 secara mandiri dan benar. Dan yang ketiga, lakukan analisis troubleshooting secara berkala untuk mendeteksi dan mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi pada komputer sehingga dapat menjaga performa dan fungsionalitas pada perangkat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.